melakukannya kepada sang suaminya itu. Kenapa demikian? Karena partner kita, pasangan kita, suami kita kalau menurut ibu atau istri kita menurut para suami, mereka ini adalah manusia biasa, makhluk yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, tidak punya apa-apa. Jadi kita minta, yang nggak bisa ngasih. Kata orang Arab apa? Faqidu syai' la yu'ti. Yang kagak punya mah nggak bakalan bisa ngasih apa-apa. Yang bisa ngasih mah pasti yang punya. Nah yang punya segala-galanya siapa? Allah. Gimana tuh begitu? Jadi kan banyak nih suami itu ngotot. Pokoknya saat istri saya ini harus begini. Tapi istri saya nggak bisa. Lah iyalah. Kok minta sama istri? Orang dia manusia biasa, punya kelemahan, keterbatasan. Atau ibu-ibu, saya kecewa dengan suami saya. Saya ekspektasi saya sudah terlalu tinggi, kayak begitu aja suami saya. Lah iyalah. Apa yang mau diharapin dari laki-laki? Egois, mau menang sendiri. Laki-laki mah lemah, nggak punya apa-apa. Diminta begitu begini sama istri, ya nggak bisa lah. Paham nggak nih saya ngomong? Ya, jadi ini saya bingung nih mana yang sudah nikah, mana yang belum nikah 2 kali. Ya saja. Itulah ikhlas. Dan itu harus minta kepada Allah. Karena yang menguasai pasangan kita siapa? Allah. Maka kita minta Allah suami kita begini. Minta kepada Allah istri kita jadi begini. Jangan minta langsung kepada yang bersangkutan. Kagak pernah dikasih. Tak mungkin mereka memberinya. Karena pasangan kita itu adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Analisa saya, percekcokan, perselisihan sampai dengan perceraian, mayoritasnya adalah karena tidak ikhlas. Dia terlalu berharap kepada pasangan. Minimal saya sebagai konsultan keluarga, kalau ada orang berkonsultasi kepada keluarga, poin pentingnya adalah kagak ikhlas. Jadi bagi yang sudah menikah, perikhlaslah dalam kehidupan rumah tangganya, agar mengharapkan tentang suami, minta tentang suami kita itu kepada Allah. Ustaz, apa sih tadi bilang begini begitu? Kan itu standar aja, setiap suami juga sama. Kan suami semuanya sama kan, pengen istrinya itu solehah, rajin ibadah, penurut, selalu membahagiakan, kata-katanya santun, ya. Kalau suami salah dimaafin, kan begitu ya. Kalau suaminya salah dimaafin, kalau dimarahin tidak kabur, kan begitu. Nah itu kan suami standar di mana-mana mau begitu maunya, gitu ya. Kalau uang makan sedikit jangan marah, kalau banyak pandai menabung, kan begitu maunya. Kalau dia punya penghasilan bagi-bagi dong sama suami. Itu keinginan suami merata di mana-mana juga ya. Nah maksudnya keinginan itu jangan langsung minta ke istri tersinggung. Oleh itu mintanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Kalau kita dengan bahasa yang lain, yang namanya ikhlas itu satu perspektif. Dari perspektif lain kan kita itu melihat segala sesuatu tidak bisa dengan satu perspektif. Ibarat melihat gelas yang airnya segini nih. Ini apa namanya? Coba kembali. Melihat gelas ini kan apa coba? Ini apa setengah kosong atau apa setengah isi? Bisa dua-duanya, tidak salah. Menyebut setengah kosong boleh, menyebut setengah isi juga boleh. Tidak salah. Oleh karena itu melihat segala sesuatu itu usahakan dari perspektif yang beragam. Dari perspektif pertama tadi bahwa yang namanya ikhlas itu begitu, meminta, menginginkan pasangan kita begini begitu kepada siapa? Padahal tidak kepada pasangan. Dalam perspektif lain, kita ini harus siap menerima kekurangan pasangan. Sama itu. Bersiaplah kita menerima kekurangan pasangan kita. Sama dengan tadi. Sama dengan soal ini setengah isi atau setengah kosong. Soal positive thinking, negative thinking itu saya tidak setuju. Tapi yang penting itu adalah sama. Jadi kalau punya pasangan,
kalau kita menikah harus siap dengan kekurangannya. Salah satu sebab banyak laki-laki yang telat kawin karena dirinya tidak ikhlas, karena dia takut, ragu kalau nikah nanti istrinya ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan. Dia tidak siap dengan kekurangan. Begitu juga para perempuan yang selektif, udah datang orang, ditolak lagi, ditolak lagi, takut mendingan yang kemarin nanti aja tadi yang lain. Yang begitu itu adalah orang-orang yang tidak ikhlas karena dirinya tidak siap menerima kekurangan calon suaminya kelak menjadi suami. Karena berarti dengan demikian sesungguhnya pernikahan itu akhirnya dibangun dari ketidakberdayaan, dari kelemahan, dari keterbatasan, terus muntang sama Allah bahasa Sundanya. Terus dia berpegang kepada Allah untuk minta disempurnakan. Itulah ikhlas. Suaminya berpegang kepada Allah, si istrinya berpegang kepada Allah, bersama-sama atas nama Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Memperbaiki kondisi, melengkapi satu dan lain menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, menjadi ayah ibu, parents, walidain yang berkualitas seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ibu-ibu boleh bertanya. Ada lanjut kalau ada. Yang keduanya adalah sesuai dengan sunnah. Nah, bagaimana pernikahan yang sesuai dengan sunnah itu? Ada pernikahan itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah jadi sesuai dengan sunnahnya juga menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menentukan pasangan, menentukan calon sampai dengan khitbah. Yang kedua adalah akad nikah. Dan yang ketiga kehidupan berumah tangga pasca akad nikah sampai bubaran. Ya, apakah dengan perceraian atau dengan kematian. Selama terikat dalam suami istri itu adalah poin yang ketiga. Yang pertama sekali lagi adalah menentukan pilihan, menentukan pasangan. Rasulullah SAW memberikan guidance yang sangat menarik. Guidance ini umum, luar biasa. Jadi ada ayat, ada apa, cukup dengan hadis ini. Karena ini sudah menurut saya jamin manik tentang cara bagaimana kita menentukan pilihan. Kata beliau, tunkahul mar'ah. Saya memahaminya yunkahul rajul, sama menurut saya. Dinikahi perempuan itu adalah li'arba, karena 4 konsideran, karena 4 alasan, 4 reasoning. Yang pertama adalah lijamaliha, karena kecantikannya dan kegantengannya. Berikutnya adalah linasabiha, karena status sosialnya, keturunannya, lingkungannya dari mana. Yang ketiga adalah limaliha, karena status ekonominya, apakah berada atau tidak berada. Dia berada the have atau the have no yang tidak mempunyai apa-apa. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Ini berlaku untuk laki-laki karena ada hadis idza ja'akum rajulun tardawnahu dinahu wa khuluquhu fasawwiju wa illa takun fitnatun wa fasadun harim. Ini terus hadis yang jika datang seorang laki-laki yang kalian kagum dengan agamanya dan akhlaknya, jangan biarkan dia membujang begitu saja. Fasawwiju, segera nikahkan dia. Kalau tidak, kalau dilambat-lambatkan, dibiarin si orang baik-baik itu tidak beristri, jadi fitnah dan akan menciptakan kerusakan yang dahsyat. Salah satu contoh untuk memahami kerusakan yang dahsyat itu kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi sekali lagi